Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Pari akan mempresentasikan bab 1 sampai bab 3. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang penelitian sumber daya manusia SDM memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena manusia mampu menciptakan berbagai macam inovasi dan merupakan komponen utama sebagai motor penggerak dalam setiap kegiatan. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang paling menentukan sukses tidaknya suatu perusahaan karena sumber daya manusia bisa disebut faktor produksi yang independen, sedangkan faktor lainnya non-manusia merupakan faktor produksi yang dependen. Dikatakan dependen karena manusia mempunyai pengaruh yang dominan terhadap faktor produksi yang lain. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dengan baik demi kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Keberhasilan dalam proses operasional tidak hanya tergantung pada lengkapnya peralatan atau sarana-prasarana yang dimiliki, tetapi juga pada manusia atau pegawai yang menjalankan peralatan tersebut. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang merupakan faktor paling dominan bagi suatu perusahaan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bagi pemilik perusahaan untuk memandang sumber daya manusia lebih dari sekadar aset perusahaan, tetapi sebagai mitra dalam berusaha. CV Jatiwalas merupakan perusahaan yang memproduksi barcode dan blockball yang beralamat di Jalan Susukan, Kecamatan Carugebang, Kuningan. Merupakan perusahaan ekspor kayu diantaranya diekspor ke Cina dan Taiwan. Apabila dilihat dari produktivitasnya, perusahaan ini sudah cukup terbilang baik, hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan yang terjadi di dalamnya. Berikut ini merupakan data absensi, target, dan realisasi produksi pada CV Jatiwalas Kabupaten Kuningan. Tabel 1.1 data produksi dan persentase ketidakhadiran pegawai CV Jatiwalas Kabupaten Kuningan. Berdasarkan data di atas bahwa ketidakhadiran pegawai di CV Jatiwalas masih cukup besar sehingga jumlah produksi masih tidak sesuai target, serta adanya pegawai yang masih mengobrol pada saat bekerja, kurangnya tanggung jawab yang dibebankan, juga masih adanya pekerjaan yang belum selesai sampai waktu yang ditentukan. Hal ini mengakibatkan jumlah produksi tiap bulannya tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, untuk lebih memudahkan penelitian, maka penulis melakukan pembatasan masalah dengan rumusan sebagai berikut. 1. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai CV Jatiwalas Utama Kabupaten Kuningan. 2. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai CV Jatiwalas Utama Kabupaten Kuningan. 3. Bagaimana pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai CV Jatiwalas Utama Kabupaten Kuningan. 1.3 Tujuan penelitian. Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai CV Jatiwalas Utama Kabupaten Kuningan. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai CV Jatiwalas Utama Kabupaten Kuningan. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai CV Jatiwalas. Bab 2. Landasan teori 2.1.1 2.1.1 kompensasi. 2.1.1 pengertian kompensasi. Pengertian kompensasi yang diungkapkan para ahli beraneka ragam. Hasibuan 2011 nomor 118 mengungkapkan bahwa kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan pada perusahaan.
Kompensasi merupakan suatu yang diterima karyawan sehingga pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individu sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Dua titik dua penggolongan kompensasi. Menurut Hasibuan 2012 nomor 118, secara umum kompensasi finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, direct compensation merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan yang mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaan, yaitu dalam bentuk gaji, upah, dan insentif. 2. Indirect compensation merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan yang tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan pekerjaannya, antara lain asuransi kesehatan, bantuan pendidikan, pembayaran selama cuti atau sakit. Gambar 2.1 komponen-komponen kompensasi. Tujuan kompensasi. Menurut Hasibuan 2011 1121 bahwa tujuan pemberian kompensasi balas jasa antara lain adalah sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Sistem pemberian kompensasi menurut Hasibuan 2011 124 ada beberapa patokan umum yang diharapkan dijadikan pedoman dalam praktek sistem kompensasi, yaitu sistem waktu. Dalam sistem waktu kompensasi itu ada beberapa patokan umum yang standar waktu seperti jam. Dalam sistem waktu kompensasi itu biasanya ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, waktu, bulan. Sistem waktu ini administrasi pengupahannya relatif mudah serta dapat diterapkan kepada karyawan tetap maupun kepada pekerjaan harian. 2. Sistem hasil. Dalam sistem hasil biasanya kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja seperti per potong meter, liter, kilogram. Dalam sistem besarnya kompensasi dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya. Sistem borongan. Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besar jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Dimensi dan indikator. Dimensi dan indikator kompensasi sesuai dengan yang ada di peraturan dan dalam bentuk gaji, bonus, upah. Hal tersebut dalam kompensasi finansial. Namun dalam non finansialnya, asuransi, tunjangan-tunjangan dan sebagainya, setiap perusahaan memiliki indikator yang berbeda-beda dalam proses pemberian kompensasi untuk karyawan. Indikator kinerja karyawan. Indikator kinerja pegawai menurut Mathis dan Jackson adalah sebagai berikut. 1. Kuantitas. Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 2. Kualitas. Kualitas adalah ketaatan dalam prosedur, disiplin, dedikasi. Keandalan. Keandalan adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang disyaratkan dengan supervisi minimum. Kehadiran. Kehadiran adalah keyakinan akan masuk kerja setiap hari dan dengan jam kerja. Kemampuan bekerja sama.
Kemampuan bekerja sama adalah kemampuan seseorang tenaga kerja untuk bekerja bersama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Tabel 2.1 penelitian terlebih dahulu. Hubungan antara variabel. Hubungan kompensasi dengan kinerja. Kompensasi merupakan salah satu cara yang dapat diberikan perusahaan berupa imbalan kepada karyawan. Kompensasi dapat meningkatkan ataupun menurunkan kinerja karyawan. Pemberian kompensasi kepada karyawan perlu mendapatkan perhatian lebih oleh perusahaan. Kompensasi harus memiliki dasar yang kuat, benar, dan adil. Apabila kompensasi dirasakan tidak adil, maka akan menimbulkan rasa kecewa kepada karyawan sehingga karyawan yang baik akan meninggalkan perusahaan. Hubungan lingkungan kerja dengan kinerja. Lingkungan kerja sebagai tempat utama karyawan melakukan aktivitas kerjanya akan memberikan pengaruh terhadap kinerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja yang baik, nyaman, dan kondusif akan mendukung pegawai untuk melakukan pekerjaan sehingga akan meningkatkan kinerja karyawan. Hipotesis. Menurut Sugiono, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta yang empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian dalam penyusunan ini metode yang digunakan deskriptif dan korelasional. Metode deskriptif menurut Nazir 1993 halaman 54 dalam Nugraha 2012 halaman 42, yakni suatu metode dalam meneliti 100 kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, dan tujuan dari deskriptif adalah untuk membuat deskriptif. Operasional variabel berdasarkan dengan judul penelitian yang akan diteliti, yaitu pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada CPJ 12, maka terdapat dari 3 variabel yang dianalisis pengaruhnya. Tabel 3.1 operasional variabel penelitian. Uji normalitas. Uji normalitas dilakukan sebagai persyaratan untuk menggunakan statistik parametrik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Apabila masing-masing variabel berdistribusi normal, maka variabel tersebut memenuhi persyaratan statistik parametrik. Sedangkan apabila sebaliknya masing-masing variabel tidak berdistribusi normal, maka belum memenuhi persyaratan parametrik. Regresi yang baik adalah memiliki data distribusi normal atau mendekati normal. Uji hipotesis yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel bebas secara parsial atau individu terhadap variabel terikat. Kriteria yang digunakan adalah